HEPAR, di mana perkuliahan sudah kita ikuti minggu depan. Nanti Michelle mohon bantu share screen untuk video-videonya ya misalnya. Atau yang lain. Siapa yang bisa bantu? Adakah? Dari kelas A dan B, BC-nya? Amanda mungkin bisa minta tolong. Bisa, dokter. Amanda minta tolong ya. Iya, dokter. Mm-mm. Saya mulai dulu Amanda, nanti Amanda yang share screen setelah saya beri penjelasan. Baik, dokter. Ya, sudah tampak ya PPT saya. Ya, topik hari ini tentang HEPAR. Kita akan bicarakan mulai dari selnya, kemudian bentukan hepatik band atau hepatic cord, juga struktur-struktur yang ada di dalamnya, serta bentukan lobulus dan kelengkapannya. Yang pertama, karena HEPAR itu seluruh HEPAR itu adalah jaringan lunak ya, berupa jaringan ikat lunak yang dibungkus oleh kapsul jaringan ikat yang padat yaitu kapsula Gilson. Kemudian kapsula Gilson ini bercabang-cabang untuk membentuk sekat-sekat dari lobulus. Tiap lobulus kemudian dibentuk diisi oleh sel hepatosit, di mana sel hepatosit ini tersusun ke dalam hepatic cord atau hepatic band, berupa pita-pita sel hepatosit begitu, yang berjalan radier dari pinggir eh, lobulus menuju ke tengah lobulus. Tengah lobulus, center dari lobulus adalah bentukan vena centralis, yang vena centralis ini nanti berhubungan dengan vena interlobularis dan juga vena cava nantinya. Nah, pada bentukan ini bisa kita lihat di sini hepatosit. Kursor saya kelihatan, Manda. Misal kursor saya kelihatan ya. Kursor saya kelihatan? Iya dokter, kelihatan Ya, dokter. Bisa, dokter. kelihatan. Nah, hepatic band atau hepatic cord itu adalah pita panjang yang saya tunjuk di kursor ini yang berjalan mulai dari pinggiran lobulus menuju ke arah tengah lobulus ke arah sentralnya yaitu vena centralis. Tiap hepatic band terdiri dari banyak hepatosit yang saling berjajar satu-satu begitu, tidak saling bertumpuk, dan tiap pertemuan antara satu sel hepatosit dengan sel hepatosit yang lain itu ada salurannya. Saluran itu adalah saluran empedu yang akan mengeluarkan sekret dari hepatosit yaitu cairan empedu yang nanti akan berkumpul menuju ke ductus interlobularis. Manda, sudah bisa di-share videonya, Manda? Video yang pertama nih, dokter. Ya, silahkan 1, 2, 3 di-share ya, Manda. Baik, dokter. Silahkan. Dokter mohon tunggu sebentar. Baik, nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, saya lanjut share screen dulu. Michelle, boleh? Ya boleh. Ya, saya lanjut share screen untuk petunjuknya.
Berikutnya setelah vena sentralis kita bisa melihat bentukan dari segitiga kirinan, yaitu pertemuan beberapa lobulus, 3, 4, atau 5 lobulus yang bertemu, dan kemudian pertemuannya itu kalau jalan menjadi perempatan, gitu ya. Kalau hepar itu menjadi portal kanal namanya. Portal kanal ini kemudian terisi oleh struktur yang disebut sebagai segitiga kirinan, yang terdiri dari arteri interlobularis, vena interlobularis, dan ductus interlobularis. Vena interlobularis umumnya bentukannya tidak beraturan begitu dan terisi sel darah, gitu ya. Ingat, ciri vena adalah terisi oleh sel darah. Ini vena interlobularis. Berikutnya yang agak susah dibedakan adalah antara arteri interlobularis dan ductus interlobularis. Ductus interlobularis itu dindingnya dibentuk oleh epitel selapis kubis yang mengelilingi seluruh epitel sebelah dalam dari ductus ini. Sedangkan kalau arteri interlobularis seperti biasanya, arteri terpotong bulat begitu sempurna gitu ya, karena ada otot polosnya dan ada endotel di sebelah dalam. Ada endotel di sebelah dalam, lumen di dalamnya bersih. Sedangkan ductus interlobularis, dindingnya dipenuhi dengan epitel selapis kubis, sehingga selnya lebih banyak dan lebih gelap dibanding dengan arteri interlobularis. Jangan salah ya, hati-hati. Strukturnya namanya portal kanal. Bentukan ini diisi oleh bentukan segitiga kirinan, terdiri dari arteri interlobularis, vena interlobularis, dan ductus interlobularis. Berikutnya, di antara hepatic band itu terdapat sinus. Sinus adalah ruang kosong di antara dua hepatic band yang umumnya diisi oleh endotelium dan diisi oleh sel von Kupfer. Sel von Kupfer adalah sel antigen presenting cells, keluarga dari makrofag, monosit, osteoklas, dan sebagainya, yang fungsinya menangkap antigen yang ada di jaringan, kemudian memfagositosis dan memecah antigen itu di dalam tubuh si sel von Kupfer, gitu ya. Sehingga sel von Kupfer ini kita temui selalu dalam keadaan sitoplasmanya itu terisi dengan material berwarna hitam yang merupakan sisa-sisa dari pecahan peptida antigen yang ditangkap oleh sel von Kupfer di hepar tempat dia berada, gitu ya. Sel von Kupfer ini merupakan penjaga untuk hepar supaya semua antigen yang masuk itu ditangkap oleh sel von Kupfer ini. Selain vena sentralis, vena interlobularis, kita juga mengenal vena sublobularis. Ini adalah vena besar yang nanti langsung berhubungan dengan vena cava yang terletak di antara beberapa lobulus yang saling bertemu, gitu ya. Nah, ini kita lihat ada 6 lobulus yang saling bertemu. Keenamnya menghadap ke satu vena sublobularis. Ini vena yang besar. Yang vena sublobularis ini isinya curahan dari vena sentralis yang ada di beberapa lobus di sekitarnya, gitu ya. Nah, selain masuk ke vena sublobularis, vena sentralis juga mengalirkan darahnya ke vena interlobularis yang ada di segitiga kirinan. Seperti kita tahu, antara sel hepatosit satu dan lain itu memiliki saluran, gitu ya. Yang saluran itu digunakan untuk keluar masuknya cairan empedu. Cairan empedu dari hepar selanjutnya masuk ke saluran empedu atau ductus choledochus untuk sampai ke gallbladder. Gallbladder itu ada di saluran yang lain dan sekretnya nantinya akan masuk ke duodenum. Misal sudah bisa share screen? Sudah bisa? Silakan misal atau Manda. Eh, Mohon izin dokter karena Amandanya terkendala, saya bantu share screen ya dokter. Iya, boleh silakan. Terima kasih, Cleo.
Terkendala, Cleo? Oh, bisa. These are the most common cells present in the liver. Hepatocytes are arranged in the form of anastomosing plates. The cells radiate from the central vein towards the periphery of the lobule. The spaces in between the adjacent rows of hepatocytes are sinusoids. Thus, each liver cell is surrounded by sinusoids on two sides. These sinusoids are lined by an endothelium which is fenestrated in nature. Surface of liver cell is separated from this endothelial lining of the sinusoid by space of Dissay. Each hepatocyte is polyhedral in shape. Surface of hepatocyte shows three types of specialization. Sinusoidal surface. Cell surface of hepatocyte adjoining the sinusoids bear microvilli that project into space of Dissay. Canalicular surface. Bile secreted by liver cells is poured into bile canaliculi. These bile canaliculi are spaces present between the cell membrane of adjacent hepatocytes. The canalicular surface of hepatocytes shows longitudinal depressions which forms the wall of a bile canaliculus. Irregular microvilli project into the canaliculus. Intercellular surface. These surfaces help in uniting adjacent hepatocytes. It consists of communicating junctions which helps in exchange of substances between adjacent cells. Hepatocytes are highly active cells. Each hepatocyte contains numerous mitochondria. Abundant rough and smooth endoplasmic reticulum. Golgi complex. Lysosomes. Free ribosomes and vacuoles containing enzymes. The liver cells also contain stored glycogen, lipid, and iron. Some hepatocytes are binucleated. In addition to hepatocyte, which forms more than 60% of cellular population, liver contains other cells like ito cells, Kupffer cells, hepatic stem cells, lymphocytes, and connective tissue cells. Do you have trouble spotting liver lobules? Can you tell a sinusoid from a bile duct? Do you ever wonder if you'll ever see a hepatocyte with two nuclei? Well, let's see if we can sort these things out for you. If you want to follow along, there are digital versions of the slides on the website, and a link can be found in the description. The liver is one of the largest organs in the body of most animals. It's essential for a whole host of important things, from storing glucose as glycogen to converting ammonia to urea. If your liver's not working properly, it'll really ruin your day. So what does it look like under the microscope? Well, it's beautiful. I think it's one of my favourite organs. It's got a nice geometric pattern to it at low power, and when you zoom in, you can see all the happy hepatocytes with their nuclei like big googly eyes. To understand the structure of the liver, first it's important to understand its blood supply. The liver has two large vessels entering it. The hepatic artery, which receives about 25% of the oxygenated blood output by the heart, and the hepatic portal vein that carries blood from the intestines. You might expect most of the oxygen supply to the liver to be provided by the hepatic artery. In fact, it's about a 50-50 split between the hepatic artery and the hepatic portal vein. This is because the hepatic portal vein supplies about 70 to 80% of the liver's blood supply.
As well as oxygen, the blood in the hepatic portal vein is laden with whatever the intestines decided to absorb or let through the epithelium. That could be nice things like nutrients, or naughty things like toxins or bacteria. Nice or naughty, the liver has ways to deal with whatever comes its way, until it doesn't, and then you get life-threatening abscesses, or the hepatocytes just die and leave you to deal with the consequences. We can see branches of these two blood vessels in the liver quite easily. They're both located in a structure called the portal triad. You can spot some large portal triads at low power quite easily. They're large, tend to have a bit of connective tissue around them with blood vessels in transverse section. If we zoom in on one, we can identify an artery and a vein, the branches of the hepatic artery and the hepatic portal vein respectively. The other member of the triad is the bile duct, differentiated from the other structures by its handsome columnar epithelium. There are also lymphatic vessels in the triad, but apparently they're not important enough to make this a hepatic quartet. We'll come back to the bile ducts later. Blood from the hepatic artery and portal vein leaves the portal areas and enter the sinusoids, which we can see as these gaps between cords of hepatocytes. Sinusoids are essentially capillaries, but they are lined by specialized endothelial cells which are fenestrated. This means that they have 100 nanometer diameter sieve-like pores which allow fluid and particulate exchange between the blood and the perisinusoidal space. That's the space around the sinusoid. The nuclei of the endothelial cells look similar to those of blood vessels elsewhere, elongated, thin and condensed like this one, or this one, or this one. A second type of cell is also present lining the sinusoids. These are Kupffer cells, a resident macrophage of the liver. They're there to deal with any bacteria or other particulate matter that enters the liver from the portal blood. They're quite difficult to spot, but they are different from the endothelial cells. Being macrophages, they have rounder nuclei and a bit more cytoplasm. They tend to protrude into the sinusoid lumen a bit more. They're much easier to spot if they've been eating things, so sometimes during pathologic conditions they might be a bit more prominent. These nuclei here probably belong to Kupffer cells. I've been very selective with the examples because it's often very difficult to tell what a cell is without special stains or other clues. Separating the sinusoids from the hepatocytes is an extracellular space called the space of Dis, which contains reticulin fibers and nerves. The liver doesn't have much connective tissue, so these reticulin fibers and other connective tissues are all that's holding the liver cells together. This makes the liver extremely sensitive to trauma, and a liver rupture can be seriously bad news, producing a large amount of hemorrhage. What little connective tissue there is produced by the hepatic stellate cells, which sit just below the space of Dis. These cells have two functions: to produce extracellular matrix, or collagen, and to store vitamin A. This latter function means they're often filled with fat, which makes them easier to identify. In this section of liver from a cat, you can see lots of round, clear spaces. If you look closely, some of these have a squashed peripheral nucleus. These are hepatic stellate cells filled with fat, sometimes called Ito cells. Just below the space of Dis are the hepatocytes, the cells that form the bulk of the liver and perform all the metabolic magic of liver tissue. Hepatocytes are the easiest cells in the liver to identify. If you threw a microscopic dart at a liver, you'd probably hit a hepatocyte. They're big, with plenty of cytoplasm, and a large, beautiful round nucleus. The nucleus usually contains a prominent nucleolus. The nucleolus is a collection of RNA, DNA and protein, and is the site of ribosome synthesis, so it makes sense that a metabolically active cell like a hepatocyte that needs a lot of proteins would also be churning out lots of ribosomes. It's not unusual to find binucleate hepatocytes. This is allowed and normal with up to 10% of hepatocytes containing two nuclei. What isn't allowed is the hepatocytes with really big nuclei, like this one here. This breaks all kinds of rules and is definitely abnormal. Usually hepatocytes have quite homogeneous eosinophilic cytoplasm, but they can sometimes get feathery or vacuolated cytoplasm as well as accumulate pigments. For example, in this section of liver, the hepatocytes are filled with yellow-brown granules. This could be bile, or more likely in this case, represents lipofuscin, a wear and tear pigment that accumulates in cells of older animals. This makes sense in this case as the sample was taken from an elderly cat. In fact, this bit of liver came from my own cat, who very sadly had to be put to sleep around 6 months ago.
So here she is, helping to teach and educate people about liver histology. Thanks, Florence. Ya, baik. Selesai ya? Ada lagi, Amanda? Izin dokter, satu video lagi dokter. Oke. Baik dokter. Okay, these tan squares are the hepatocytes. The purple channels running through them are the sinusoids that are going to carry the blood. The blood is going to flow from the hepatic artery and hepatic portal vein to a central vein, and the bile is going to flow the opposite direction towards a bile duct. Together, the bile duct, hepatic artery, and hepatic portal vein make up a portal triad. And so here you can see all the portal triads surrounding a central vein, so the blood can filter one way and the bile can filter the other way. Okay, these tan. Terima kasih Cleo, terima kasih Manda. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Untuk ductus choledochus yang masuk diisi oleh cairan empedu yang berasal dari saluran empedu di antara sel hepatosit, ini selanjutnya akan mengirimkan isinya ke duodenum, gitu ya. Coba kita latihan ya. Jika satu lobulus ini kemudian sentralnya adalah vena centralis, kursor saya kelihatan enggak? Jika pusatnya adalah vena centralis, maka bagian yang saya tunjuk ini adalah ada yang bisa jawab? Percabangan dari kapsula Gilson. Ini jaringan ikat ya. Jaringan ikat pembungkus lobulus. Oke. Yang di tengah ini adalah, yuk bangun siang-siang. Apa ini yang di tengah? Lobulus? Namanya? Vena centralis yang di tengah. Vena centralis. Oke. Kemudian vena centralis ini merupakan muara dari sel-sel hepatosit yang berjajar. Yang saya tunjuk ini adalah sel hepatosit. Jajarannya pita-pitanya disebut sebagai hepatic vein dokter. hepatic vein atau hepatic cord, dan di sisi-sisi yang kosong ini adalah sinus hepar yang diisi dengan sel apa ya? Sel von Kupfer, dokter. Sel von Kupfer, iya. Kemudian jika beberapa lobulus bertemu, ini namanya adalah segitiga Kiernan. Kira-kira yang saya tunjuk ini apa ya? Arteri, dokter. Arteri interlobularis. Arteri interlobularis. Benar? Ada lagi yang berpendapat beda? Kalau ini arteri intercularis, dok. Arteri interlobularis. Kemudian kalau ini arteri, ini apa ya? Apa, ayo? Ductus interlobularis. Kebalik sayang, kebalik. Ductus interlobularis itu inti epitelnya itu selapis kubiskan. Jadi intinya lebih besar dan tidak ada ototnya. Jadi ini adalah ductus interlobularisnya. Nah, yang ini ada lapisan otot di sebelah luar. Kemudian ada endotel di dalam. Tidak ada sisa sel darah. Ini adalah Arteri lobularis. Arteri interlobularisnya. Betul. Siapa tadi yang jawab arteri interlobularis? Nah, sedangkan yang ini adalah, jika ini benar arteri interlobularis, maka ini adalah Ductus interlobularis. betul. Atau vena. Mana yang benar? Venanya yang mana? Ini ya. Karena ada sisa darah di sini. Dan bentuknya
permukaannya tidak beraturan. Bentuk lumennya tidak beraturan. Ini adalah vena, ada sisa darahnya. Yang inti selnya, sel epitelnya selapis kubis, ini yang ductus, jangan salah ya. Yang ini yang arteri. Ya, ingat-ingat ya. Ini adalah satu lobulus dengan vena centralis di tengahnya. Kalau ini kira-kira bagian yang hitam yang saya tunjuk ini adalah apa? Sel apa? Endotelium. Bukan. Sel apa? Sel von Kupfer. Sel von Kupfer. Dia berada di sinusoid antara hepatic band, kemudian ada di dalam sinusoid. Di sini ada endotel. Endotelnya tidak terlalu tampak jelas. Dan yang lebih tampak jelas adalah sel von Kupfernya. Ini ya, von Kupfer itu bentuknya hampir-hampir segitiga. Mengapa warnanya hitam? Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa sisa antigen yang dipecah oleh sel von Kupfer itu tertinggal di sitoplasmanya. Sehingga yang namanya makrofag, monosit, osteoklas, sel von Kupfer selalu warnanya lebih gelap dibanding jaringan atau sel sekitarnya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Dokter mau tanya, Ya, silakan. dok, cara bedain yang timus sama vena centralis gimana, dok? Kalau vena centralis, kalau timus letaknya kan lebih ke tidak selalu di tengah. Kalau vena centralis selalu dia merupakan sumber poros dari eh, semua arah dari hepatic band-nya. Gitu. Timus bisa saja sekresinya lumennya itu tampak di lobulus tapi tidak di tengah-tengah. Dan timus itu kalau di kita dia masuk ke jaringan limfatik bahasannya. Gitu ya. Kalau di hepar kita tidak akan keluarkan soal tentang timus. Ada pertanyaan lagi? Jadi itu timus kalau di satu itu ada kayak yang digambar kemarin gambar itu kan ada dua ya, dok. Satu bukan gitu ada dua timus. Kalau misalkan vena centralis itu satu bukan cuma satu aja itu. Iya, vena centralis Oh, cuma satu. Itu ya. banyak dokter. Iya. Ada lagi pertanyaan silahkan. Saya nggak pernah meminta laporan praktikum dalam bentuk gambar ya. Tapi kalau Dokter Christian meminta dalam bentuk gambar, ya dilakukan saja karena itu merupakan proyek yang nantinya untuk Dokter Christian memberikan nilai, gitu ya. Nilai itu kemudian akan mengisi 59% dari nilai Anda, gitu ya. Jadi ya untuk memahami ya kita harus kerjakan fotonya, kerjakan gambarnya dengan melihat foto yang kalian miliki, gitu ya. Ada lagi? Silakan pertanyaan. Hisham ada pertanyaan? Asifa ada pertanyaan? Mas Ayu, Nayara, Rameza, Isma, ada pertanyaan? Nggak nyaut. Biasanya yang tidak buka kamera muncul nama saja ini ya sambil disambi-sambi gitu ya. Sama sekali nggak dengerin. Saya tidak bertanggung jawab atas mahasiswa yang komplain tentang hasil ujian praktikum gitu ya. Karena dengan keadaan yang libur berkepanjang-panjang begini, praktikum tidak bisa terselenggara offline. Jadi ya kita praktikum dengan fasilitas seadanya. Jika kalian pun dengan keadaan seadanya juga tidak konsentrasi ya saya tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi semoga yang berkonsentrasi hari ini semoga mampu menyerap dan mampu menjawab pertanyaan. Gitu ya. Ada lagi yang didiskusikan silakan. Dokter, saya izin Ya, untuk bertanya. ya, Tadi boleh. dokter ductus interlobularis itu Mm-mm. dilapisi sama apa ya, dok? Saya sempat tertinggal. Terima Ductus kasih. ductus interlobularis
lapisan dinding lumennya, Bayu, itu dibentuk oleh epitel selapis kubis, sehingga warnanya lebih gelap dibanding arteri. Ini adalah segitiga kirinan. Ini vena interlobularis, itu gampang dibedakan, pasti ada sisa sel darah. Tapi antara arteri dan ductus ini yang paling susah. Ya, ingat kalau arteri akan tampak ada otot polos di dindingnya. Karena dia otot polos, maka dia dengan HE akan tercat lebih merah. Gitu ya. Dengan sedikit endotel. Endotel adalah epitel penutup di lumen dalam dari arteri. Sedangkan yang ductus interlobularis, endotelnya itu dipenuhi oleh endotelnya. Epitel penutupnya itu dipenuhi oleh epitel selapis kubis, sehingga warnanya lebih gelap. Kalau tercat dia tampak inti-inti sel yang banyak di sini. Gitu ya. Atau kita lihat yang ini. Nah, di sini. Bayu bisa lihat ya. Kursor saya kelihatan, Bayu? Bisa, dokter. Ya. Di sini kelihatan bahwa ini adalah arteri, ini ductus interlobularis. Bayu lihat. Intinya yang di sini lebih besar-besar, lebih teratur, dan berwarna lebih basofilik. Berwarna lebih biru, menuju ke ungu biru gitu ya. Sebaliknya pada arteri, lihat, dindingnya ada otot polosnya. Otot polos selalu tercat lebih asidofilik, lebih merah dibanding inti sel. Sehingga dinding arteri selalu berwarna pink, merah seperti ini, dengan lapisan sebelah dalamnya terdapat endotel. Endotelnya tidak banyak, 2, 3 begitu. Tapi kalau ductus interlobularis keseluruhannya ditutup oleh epitel selapis kubis. Gitu ya. Terima kasih, Ada, dokter. ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Yang umum keluar memang segitiga kirinan ya di ujian HEPA. Tapi saya tidak pernah tahu soalnya, karena soalnya yang buat Dr. Kris nanti. Presensi, silahkan dilaporkan ke dosen masing-masing. Nanti dosen tiap kelas akan mempresensikan di cyber kalian. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih, dokter.